Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan untuk nomor 14 sampai 18. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 14, yakni jelaskan faktor apa saja yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam membuat anggaran bagi. Yang pertama harus memahami kebutuhan dan kemampuan perusahaan itu sendiri. Karena setiap perusahaan tentunya memiliki perbedaan kebutuhan, sehingga perencanaan tidak bisa disamaratakan. Yang kedua adalah meninjau besaran anggaran 1 tahun terakhir. Dengan meninjau besaran anggaran 1 tahun terakhir, ini bisa menjadi data yang valid mengenai perkembangan keuangan perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga adalah menyusun panitia anggaran. Nah, panitia anggaran ini sendiri terdiri dari staf keuangan yang dibawahi langsung oleh manajemen perusahaan. Yang keempat adalah menentukan pedoman anggaran, yang di dalamnya berisi rencana besar yang meliputi tujuan, asumsi, dan keuntungan dengan perencanaan yang dibuat tersebut. Saya Iis Oktaviani dengan NIM 201010105331 akan menjawab soal dari Bapak Mutawali nomor 15 dengan pertanyaan jelaskan cara perusahaan membuat anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran biaya produksi. Jawaban yang bisa saya dapat yaitu anggaran penjualan itu sendiri merupakan anggaran yang merencanakan penjualan untuk periode yang akan datang dalam rangka sebagai kegiatan penjualan perusahaan untuk menentukan laba optimal yang diinginkan oleh perusahaan itu. Adapun cara perusahaan dalam membuat anggaran penjualan itu sendiri, yang pertama yaitu pilih periode yang ideal, di mana periode ini yang akan membuat perusahaan menentukan informasi yang harus dikumpulkan oleh perusahaan untuk membuat prediksi yang akurat. Dan langkah yang kedua yaitu mengetahui harga jual dengan cara menghitung angka-angka dan melihat harga penjualan saat ini serta memastikan kenaikan atau penurunan harga penjualan itu yang terjadi selama periode yang tercakup dalam anggaran tersebut. Dan langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data penjualan untuk mengetahui relevansi yang lebih tinggi dari data yang dikumpulkan. Dan langkah yang terakhir dalam membuat anggaran ini yaitu mengukur tim penjualan dalam perusahaan. Artinya dalam hal ini jumlah karyawan yang ada di dalam perusahaan ini itu akan mempengaruhi tingkat pendapatan penjualan yang didapat oleh perusahaan itu. Artinya ketika perusahaan itu memiliki karyawan yang sedikit, itu akan mempengaruhi pendapatannya menurun. Sebaliknya, ketika perusahaan ini memiliki karyawan yang banyak, maka pendapatannya juga akan meningkat karena banyak tim yang bergerak di dalam proses penjualan ini gitu. Selanjutnya ada penjelasan untuk anggaran produksi. Anggaran produksi ini merupakan anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang yang jadi yang harus dipersiapkan oleh perusahaan. Dan adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan kapan barang tersebut diproduksi, yang kedua menentukan di mana barang tersebut diproduksi, dan yang ketiga menentukan urutan proses pada saat produksi, dan yang terakhir yaitu menentukan standarisasi penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi pada saat kegiatan produksi berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa saya ambil dan bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya Iis Oktaviani mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 16, yaitu cara pembuatan anggaran beban operasional, tarif pajak penghasilan badan, serta anggaran kas. Yang pertama yaitu pembuatan anggaran beban operasional.
pembuatan beban operasional ini ada beberapa anggaran yang harus kita buat. Yang pertama ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini kita membuat estimasi penjualan dalam 1 tahun ke depan, berapa banyak penjualan yang akan kita lakukan, berapa banyak bahan yang kita butuhkan, serta berapa banyak persediaan yang kita butuhkan. Kemudian ada anggaran bahan langsung. Anggaran bahan langsung terdiri dari berapa banyak anggaran untuk bahan yang kita butuhkan, serta bahan itu sendiri berapa banyak yang akan kita butuhkan dalam produksi. Kemudian ada anggaran anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung ini meliputi jam kerja yang kita butuhkan dalam produksi serta tarif jam kerja selama produksi. Yang keempat ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini terdapat dua, yaitu anggaran overhead pabrik tetap serta anggaran overhead pabrik variabel. Kemudian ada anggaran untuk pengeluaran umum serta administrasi. Itu untuk pembuatan biaya anggaran operasional. Yang kemudian ada tarif pajak penghasilan untuk badan. Tarif pajak penghasilan badan ini untuk menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau UHP nomor 7 tahun 2020, yaitu untuk tarif pajak sendiri itu 22% untuk badan. Dalam pelaksanaannya, pembuat tarif ini dihitung dari cara menghitungnya. Pertama itu kita menghitung penghasilan badan dalam 1 tahun pajak itu sendiri, berapa banyak penghasilan yang dihasilkan. Kemudian kita mengurangi penghasilan tersebut dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah mengurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, kita melakukan koreksi dan melihat bruto apakah dalam kondisi rugi atau minus atau dalam kondisi yang baik. Jika dalam kondisi yang rugi atau minus, maka tidak terdapat backup yang harus dibayarkan, dan itu pun dapat dikompensasikan untuk 5 tahun pajak berikutnya. Itu untuk tarif pajak penghasilan badan. Kemudian ada anggaran kas. Anggaran kas dalam penyusunannya terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyusun arus kas yang masuk selama 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan. Yang kedua, menentukan arus kas yang akan kita keluarkan dalam 1 bulan ke depan. Kemudian yang ketiga, kita pastikan untuk arus kas yang keluar lebih kecil daripada arus kas yang masuk. Jadi arus kas masuk lebih besar daripada arus kas yang dikeluarkan. Terus yang kemudian memastikan bahwa tidak ada kas dalam kondisi yang baik, tidak minus. Apabila kas dalam kondisi yang minus atau kurang, maka kita menyiapkan sumber dana lain sebagai pinjaman untuk tambahan arus kas. Terakhir, konsisten dalam pembuatan anggaran kas. Dalam anggaran kas kita harus konsisten pembuatannya, dari tiap bulan ke bulan kita harus buat selalu, dan dalam pelaksanaan sendiri tidak melebihi dari anggaran kas yang sudah dibuat. Baik, terima kasih, itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gasipa Nabila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 17. Pertanyaannya, jelaskan metode dalam penyusunan anggaran laba rugi. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode a posteriori. Metode a posteriori adalah dengan cara menentukan laba sesudah proses perencanaan secara keseluruhan, tidak terkecuali menyusun anggaran operasional. Yang kedua, metode a priori. Metode ini berseberangan dengan metode a posteriori. Metode ini dengan cara menetapkan laba sebelum dilakukannya proses perencanaan secara keseluruhan. Yang ketiga, metode pragmatis. Metode pragmatis adalah dengan merencanakan jumlah laba yang telah direncanakan sesuai standar yang telah ditentukan, yang telah teruji secara empiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Firdiana. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 18, yaitu
Jelaskan pertimbangan perusahaan sebelum membuat anggaran laba rugi dengan metode a posteriori. Metode a posteriori merupakan metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana keseluruhan termasuk penyusunan anggaran operasionalnya. Metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak ukur penyusunan anggaran operasional. Nah, perusahaan sebelum menggunakan metode a posteriori perlu mempertimbangkan beberapa anggaran, yaitu anggaran produksi yang terdiri dari 4, yaitu anggaran biaya bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead atau pabrik, dan yang terakhir yaitu anggaran biaya operasional. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba yang berlaku, maka akan menghasilkan anggaran dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan, dan laba dianggarkan merupakan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional tersebut. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.